Perkenalkan, nama saya Kristabella Rowina Putri Cahyadi dengan NRP 5026241016. Saya akan mengerjakan challenge 1 dan challenge 2 infrastruktur TI, yaitu mengerjakan Cisco Packet Tracer. Jadi di sini saya akan memulainya dengan challenge yang pertama, yang starting point-nya itu dari modul 1. Jadi challenge yang pertama itu kita harus menambahkan satu router lagi, yaitu kita tambahkan di tengah sini. Kita menggunakan router 4331. Setelah kita tambahkan router, kita klik routernya, lalu di sini ada pilihan GLC. Sebelum kita memasukkan GLC itu kita harus mematikan routernya dulu. Oke, setelah routernya mati baru kita tambahkan GLC 2. Nah, jadi GLC-T ini fungsinya sebagai port untuk menghubungkan antara router satu dengan router yang lain. Setelah kita masukkan GLC-nya, kita nyalakan lagi routernya, lalu kita klik config. Nanti akan muncul device is still booting, jadi kita harus menunggu sampai bootingnya itu selesai. Di sini ada tanda semacam pagar gitu, kita tunggu sampai pagarnya penuh. Oke, setelah selesai kita klik OK. Lalu di sini kita isi IP address-nya, yaitu untuk yang gigabit Ethernet 0/0 kita isi 192.168.3.3. Lalu jangan lupa kita klik on untuk port statusnya biar bisa nyambung. Lalu yang di sini kita isi 192.168. Oke, maaf yang di sini tadi harusnya kita isi 3.4. Lalu yang di sini kita isi 192.168.4.4. Subnet mesh-nya sama. Lalu di sini kita jangan lupa untuk klik on untuk portnya. Jadi sini 3.4, lalu yang 0/1 itu 4.4. Setelah itu kita silang setelah kita silang kita hubungkan antara router 1 dengan router 0 itu menggunakan konektor yang berbentuk petir ini. Jadi dari sini kita sambungin ke sini, lalu dari router 0 kita sambungin ke router 2. Oke, setelah itu jangan lupa kita kasih nodes biar memudahkan kita. Ini tadi 192.168.3.4/24. Itu artinya dia termasuk, segmen ini tuh termasuk dalam kelas C. Lalu yang di kanan 68.4.4/24. Oke, setelah itu kita rapikan. Dan ini kita taruh di sini. Oke, setelah menentukan IP address untuk router yang ada di tengah, kita menentukan IP address untuk router yang ada di kiri. Jadi yang di sini tadi untuk 0/0-nya dia udah terisi 1.1, lalu untuk yang 0/1 kita isi 192.168.3.3 biar dia satu segmen dengan 0/0-nya dari router 0 ya, atau router yang ada di tengah. Oke, jadi 3.3 di sini. Lalu kita kasih nodes juga 192.168.3.3. Oke. Kita letakkan di sini. Lalu untuk router yang paling kanan itu kita juga tambahkan IP address-nya. Jadi di sini kita tambahkan IP address-nya 4.5 agar dia satu segmen dengan router 0 yang 4.4 itu. 4.5. Oke. Kita silang lalu kita beri keterangan juga.
Setelah itu kita rapikan. Oke, setelah semuanya kita beri IP address dan kita beri nodes, sekarang kita mengatur statik. Jadi untuk yang di sini, di router pertama, statiknya network. Jadi network ini kita akan mau mengirim pesan atau mau mengirim simple PDU itu dari segmen 1.0 atau dari kiri itu ke segmen 2.0 ke kanan. Jadi di sini network itu kita isi dengan 192.168.2.0 yaitu ke alamat tujuan, 2.0 itu untuk ke segmen tujuan. Setelah itu subnet mesh-nya itu tetap. Dan next hop-nya itu kita isi dengan 192.168.3.4. Jadi di sini kita isi 3.4 itu, jadi dia nanti akan jalan dari sini lalu melewati port 3.4 ini. Setelah itu kita klik add. Nah, ini untuk statiknya router yang pertama sudah selesai. Kita silang. Lalu untuk yang router tengah ini kita juga beri statik. Network tujuannya masih sama, yaitu 2.0. Subnet mesh-nya juga. Lalu next hop-nya itu ada 192.4.5. 4.5 itu yang ini. Lalu kita add. Lalu untuk, karena kan kita mau ngirim dari kiri ke kanan lalu kembali lagi dari kanan ke kiri, jadi kita juga perlu memberi tujuan yaitu 1.0 untuk kembalinya. Lalu di sini next hop-nya itu kita ganti jadi 3.3. Oke, jadi untuk router yang tengah itu ada 2 statik seperti ini. Lalu kita silang, kita isi statik yang di router paling kanan. Jadi router paling kanan ini dia tidak perlu kita isi 2.0 karena dia fungsinya buat balik dari kanan ke kiri. Jadi langsung kita isi 192.168.1.0. Jadi di sini next hop-nya 4.4. Oke, setelah itu kita silang. Setelah kita set semua IP address dan statiknya, kita klik simulation. Oke, jadi di sini kita akan coba simulasi. Kita klik simple PDU, add simple PDU itu dari PC 0 ke PC 2. Lalu kita klik yang ini lagi. Jadi dia berhasil jalan sampai ke switch. Lalu dia naik ke router 1. Nah, kalau misal ada tanda silang gitu, itu berarti kita harus delete. Kita ulang lagi karena kalau mode simulasi atau mode simulation itu routernya butuh waktu buat adaptasi atau kenalan. Jadi kita coba lagi di sini add simple PDU, lalu kita klik seperti tadi. Kita lanjutkan. Oke, setelah di delete tadi yang awalnya silang atau tidak bisa, dia jadi bisa karena udah kenalan. Lalu kita lanjutkan ke tengah. Oke, kalau silang gini lagi berarti harus kita delete lagi. Simple PDU dari oke. Lanjut ke atas, lalu ke tengah. Oke, ke tengah dia berhasil. Sekarang ke kanan. Oke, di kanan silang lagi berarti kita delete.
sampai tengah berhasil, lalu ke kanan berhasil, lalu ke bawah. Oke. Nah, di sini dia udah berhasil nyampai ke tujuan dari kiri ke kanan. Lalu coba kita kembali dari kanan ke kiri. Dia akan naik lagi. Lalu ke router 2, router 0, router 1. Oke, di sini dia ada successful. Jadi nanti tulisannya akan seperti ini. Successful dari source-nya PC0, destination-nya PC2. Jadi dia udah berhasil mengirim pesan dari PC0 ke PC2, lalu kembali lagi dari PC2 ke PC0. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan challenge yang kedua, yaitu menambah satu router lagi. Jadi total routernya itu ada 4. Nah, jadi kita di sini menghapus ini dulu konektornya. Kita hapus, lalu kita geser sedikit yang ini. Jadi challenge 2 ini tadi starting point-nya itu dari challenge 1. Oke, setelah kita geser, kita tambahkan router 4331 lagi di sini. Oke, setelah itu kita gunakan cara yang sama seperti challenge 1 tadi, yaitu kita matikan dulu routernya. Setelah kita matikan, kita tambahkan GLC 2. Setelah itu kita nyalakan. Lalu kita klik config. Kita tunggu sampai bootingnya selesai. Oke, selesai, kita klik OK. Lalu di sini kita tambahkan IP address-nya. Oke, jadi kita tambahkan untuk yang 0 per 0 itu kita menggunakan IP address 168.4.5 agar dia masih satu segmen dengan router 0. Lalu jangan lupa untuk diklik on. Untuk yang 0 per 1 kita menggunakan IP address 3.5. Lalu di sini jangan lupa untuk klik on juga 4.5 lalu 3.5. Setelah itu kita silang, kita sambungkan menggunakan petir. Lalu yang ini juga. Setelah itu jangan lupa untuk kita kasih notes. Untuk yang di sini tadi 4.5, dia masih kelas C juga karena per 24. Lalu untuk yang di sini per 24. Oke, yang di sini tadi ini IP address-nya. Lalu jangan lupa buat ganti untuk yang di router 2 itu kan dari 0 per 1-nya router 3 itu 3.5. Jadi untuk 0 per 1-nya router 2 itu juga harus 3 titik. Jadi di sini kita ganti. Di sini kita ganti jadi 3.6. Setelah itu kita silang. Jangan lupa notes-nya ini diganti. Oke. Jadi kita udah menentukan IP address-nya untuk 4 router ini. Setelah itu kita mengatur statiknya. Jadi dari router 1 dulu, kita klik config, kita klik static. Oke, ini kan untuk yang challenge pertama tadi.
Jadi di sini bisa kita, karena kan tadi network itu kita isi dengan tujuannya tetap yaitu 2.0 via melalui 3.4 melalui ini. Jadi untuk yang router pertama itu udah benar, gak perlu kita ganti. Setelah itu kita ganti berarti statik yang router 0. Di sini kita klik config, kita klik statiknya. Untuk yang 2.0 via 4.5 ini sudah benar. Jadi nanti lewat sini. Setelah itu kita cek yang kembalinya, yaitu ke tujuan 1.0. 1.0 berarti dari kanan ke kiri itu melalui 3.3, melalui ini sudah benar, jadi nggak perlu kita ganti. Untuk yang router 3 ini kita belum menambahkan statik, jadi perlu kita tambahkan. Jadi untuk ketujuan 2.0 ininya tetap, lalu berarti kita melalui next hop-nya itu 3.6 192.168 3.6 kita add. Terus jangan lupa kembali dari kanan ke kiri, yaitu tujuannya 1.0, mesh-nya tetap. Lalu di sini kita ganti jadi 168, kita ganti jadi 4.4 untuk kembalinya nanti. Lalu kita add. Oke, jangan lupa yang di router paling kanan itu, kalau router paling kanan itu kan hanya untuk kembali dari kanan ke kiri, jadi kita perlu remove yang ini. Lalu di sini kita isi 1.0 255 0, lalu next hop-nya itu kita pakai 3.5. Lalu kita add. Oke. Yang ini tadi statiknya apakah sudah benar, kita cek lagi. (3.6) itu dari sini, 4.4 dari sini. Lalu yang ini tadi itu 3.5 dari sini. Oke, udah benar. Setelah itu kita bisa lanjut ke simulation. Langsung saja kita kirim simple video. Sebelum itu kita delete dulu. Kita simple video dari PC 0 ke PC 2 lagi. Oke, jadi kita jalankan. Dia sampai ke router 0. Nah, karena di sini dia masih silang atau belum berhasil, jadi perlu kita delete karena butuh proses. Lalu setelah kita delete, kita ulang lagi dari PC 0 ke PC 2. Oke. Karena dia udah kenalan dan udah proses, jadi dia udah berhasil. Oke, lalu di sini kita perlu delete lagi video dari 0 ke 2. Oke, dia berhasil ke router 0, lalu ke router 3, ke router yang terakhir. Dia perlu di delete lagi. Oke, setelah itu dari PC 0 ke PC 2. Setelah dia di delete itu nanti dia akan kenalan atau di fast forward gitu biar prosesnya lebih cepat. Jadi dia berhasil kekirim pesannya. Lalu dia akan sampai di switch. Oke, dia berhasil sampai di 2.2. Lalu untuk yang kembali dari kanan ke kiri,
Nah, dia berhasil. Jadi dia udah successful. Ini keterangannya successful dari source-nya PC0, destination-nya ke PC2. Dia berhasil dari kiri ke kanan, lalu kembali lagi kanan ke kiri. Baik, jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari challenge 1 dan kedua Cisco Packet Tracer, yaitu kita harus mengajari router 1, router 0, dan router 3 itu untuk mengenali jaringan yang ada di kanan, yaitu jaringan 2.0, itu dengan cara menggunakan static routing. Jadi di config itu ada static, jadi kita menggunakan static routing. Lalu begitu juga sebaliknya, kita harus mengajari router 2, router 3, dan router 0 itu untuk mengenali jaringan yang ada di kiri, yaitu jaringan 1.0. Caranya sama dengan menggunakan static routing. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.